Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu luang yang sudah diberikan pada saya untuk saya melakukan wawancara pada pagi hari ini. Ya, ngapunten untuk wawancara ini ya Bapak, ada beberapa aspek yang mau saya tanyakan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu caranya yang jelas dari tiap apa yang dilakukan minimal untuk siswa. Bujukan moral itu yang jelas misalkan anak-anak melanggar dalam hal keterlambatan sekolah. Itu kalau kita mengidentifikasinya, ya kita pilah-pilah dari setiap anak itu. Jika anak itu terlambatnya sekali, ya kita ajak berbicara, jangan sampai mengulangi lagi. Kemudian apabila terus berturut-turut, yaitu langkahnya misalkan dalam 1 minggu berturut-turut, ya langkah yang paling baik untuk mengidentifikasi anak itu agar supaya berubah menjalankan tugasnya, berarti kita bekerja sama dengan BK langsung memanggil orang tua agar anak-anak ini dalam bujukan moral ini ya, apa yang dilakukan, yang dilanggar, karena itu sudah merupakan peraturan sekolah, ketertiban dari sekolah, masuk tepat waktu. Jika anak tersebut melanggar aturan, ya tetap kita tangani dengan sebaik-baiknya dengan cara mengidentifikasi tiap-tiap permasalahan anak tersebut. Jika sekali, ya kita berikan kelonggaran, hanya gitu. Kalau berturut-turut, yaitu kerjasama dengan orang tua agar supaya benar-benar apa yang dilakukan siswa tersebut supaya berubah. Kemudian mungkin ada dilema etika. Dari sini kita kembali ke siswa lagi. Yang jelas untuk Bapak Ibu guru, dilema etika, bujukan moral ini mungkin nggak terlalu begitu kita risaukan. Karena apa? Karena guru-guru sudah sesuai dengan tupoksi, apalagi di pegawai negeri sudah ada aturan-aturan yang dijalankan. Apabila tidak masuk sehari harus bagaimana dengan atasan, izinnya atau apa, karena di situ untuk itu. Kemudian khususnya untuk dilema etika anak-anak, khususnya dalam hal tidak masuk sekolah misalkan, ya hampir mirip dengan tadi bujukan moral. Cara-cara kita penanganannya yaitu dengan aturan-aturan yang ada. Sekali kita WA, sekarang sistemnya apa, IT kita itu semakin mudah untuk berhubungan dengan orang tua. Sekali itu tidak masuk pas hari itu, kita informasikan ke orang tua kenapa anak tersebut tidak masuk. Ada tanggapan dari orang tua. Saya yakin dengan kerjasama dengan orang tua itu, apa yang dilakukan, dilema-dilema yang ada ini mungkin bisa mudah untuk kita tangani dengan baik. Dan apabila jika anak tersebut misalkan orang tua sudah tidak ada tanggapan, anak pun nggak ada tanggapan, yang jelas kita juga punya struktur dari
waka-waka yang ada, mungkin dari Waka menginformasikan ke BK-nya, ya Waka Humas bekerja sama dengan BK-nya, BK bekerja sama dengan wali kelasnya, berkunjung ke home visit modelnya ke rumah. Apabila dengan adanya home visit tetap masih dilakukan oleh siswa, ya langkah tegas, jelas sekolahan harus punya aturan. Kalau kita nggak punya aturan, mungkin nanti bisa merembet ke yang lainnya. Loh, ini loh anak kok dibiarkan, sudah nggak masuk berapa hari, bahkan seminggu, 2 minggu, bahkan ada sebulan. Jadi harus ada kerjasama dengan orang tua, bagaimana anak ini siap nggak untuk sekolah. Nah, kalau memang nggak siap, ada apa problemnya, itu harus kita pecahkan bersama kalau ada permasalahan-permasalahan yang itu. Jadi untuk menyelesaikan itu, ya caranya ya situ, kerjasama antara sekolah dengan lingkungan masyarakat yang ada, agar kendala-kendala yang dialami oleh siswa dalam dilema etika maupun bujukan moral bisa kita selesaikan dengan baik. Itu. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk menangani kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka sekolah harus mengambil keputusan benar-benar yang satu menguntungkan bagi siswa juga. Contohnya kemarin waktu itu ada yang kerjasama dari BMKG khususnya. BMKG itu mau sosialisasi tentang kebencanaan. Untuk itu sekolah harus mengambil keputusan di jam-jam sekolah itu berarti mana yang terbaik. Karena jarang sekali untuk sosialisasi tentang ke BMKG-an tersebut, maka sekolah harus mempersilahkan khususnya BMKG. Maka kami mengambil keputusan untuk anak-anak kita ambil tiap kelas 1 siswa agar nanti bisa disebarkan ke yang lainnya. Dengan hal semacam itu juga anak-anak juga meninggalkan di kelasnya. Untuk itu tetap, karena meninggalkan kelas di situ nanti kan masih bisa dirapel atau mencari informasi kepada rekan-rekan yang lain apa yang sudah dipelajari di dalam satu kelas tersebut, khususnya minimal 2 jam pelajaran. Maka kalau dibandingkan dengan kerjasama sosialisasi dengan BMKG tersebut, kami akhirnya mengambil keputusan yang terbaik untuk anak-anak yang belum pernah diterima oleh anak-anak, karena sekolah belum tentu bisa menyampaikan tentang ke BMKG tersebut. Untuk itu maka sekolah mengambil kebijakan bahwa merekomendasi kegiatan sosialisasi BMKG di SMP Negeri 10. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah prosedur yang biasa diambil oleh sekolah, yang pertama kita sesuaikan dengan program yang ada di sekolah. Untuk itu seperti misalkan ada hal-hal yang perlu ditangani oleh sekolah tergantung dari sisi kasusnya. Apabila kasusnya itu berhubungan dengan sarana, berarti kami bekerja sama dengan Waka Sarana beserta stafnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sedangkan untuk hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika sesuai apa yang kami sampaikan dari pertanyaan yang pertama, seperti contohnya apa yang dilakukan oleh siswa, misalkan dalam
hal tidak masuk sekolah. Ya itu tadi, untuk yang efektif langkah pertama ya setiap sekali apa yang dilanggar oleh anak, yang langkah pertama ya anaknya kita panggil, apa permasalahannya yang dilakukan oleh anak. Apabila itu tidak bisa menyelesaikan, untuk tidak bisa mengubah anak tersebut, maka langkah berikutnya kita memanggil kedua orang tua melalui BK. Kita ajak kerjasama dalam penanganan etika yang dilakukan oleh anak-anak yang melanggar hal tersebut di atas, yaitu yang sesuai dengan apa yang kami sampaikan di pertanyaan yang pertama. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak ambil? Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus dilema etika diantaranya kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua, karena kadang-kadang orang tua itu mementingkan egonya sendiri. Akhirnya etika-etika yang ada di sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah, peraturan-peraturan di sekolah, kadang-kadang orang tua tidak menyadari. Oleh karena itu ini merupakan tantangan yang terbesar bagi sekolah, karena kurang mungkin pendidikan orang tua yang rendah. Itu yang tantangan yang perlu kami selesaikan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau misalnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa nggih? Bisa untuk dijelaskan? Untuk jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika khususnya di SMP 10 tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus masalah dilema etika. Kalau ada permasalahan ya jelas langsung guru yang menjumpai itu harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Apabila permasalahan-permasalahan itu tidak selesai, ya langkah selanjutnya sesuai dengan prosedur yang dijalankan oleh sekolah. Yang pertama kan guru harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan siswa tersebut, apa permasalahannya. Kemudian apabila tidak bisa diselesaikan, maka siswa tersebut kita arahkan ke wali kelasnya untuk diselesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang etika siswa tersebut. Dan jika permasalahan itu mentok, maka di sekolahan harus wali kelas bekerja sama dengan BK dan seterusnya untuk menyelesaikan prosedur-prosedur yang dijalankan oleh sekolah tentang masalah kasus dilema etika tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu kepala sekolah sesuai pada struktur organisasi yang ada di sekolah. Dari struktur organisasi di sekolah itu, kepala sekolah mempunyai bawahan-bawahan seperti waka-waka. Nah, dari waka-waka itu nanti di situ juga ada stafnya, kemudian dibantu oleh wali kelas, kemudian dari unsur semua guru. Jadi setiap ada permasalahan sesuai apa yang dipertanyakan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilema etika, yang jelas sekolahan kan membuat aturan-aturan yang ada. Maka mulai awal siswa masuk itu sudah ada dari tim tata tertib yang menangani dilema-dilema etika. Seperti sekarang bahasa di kurikulum Merdeka itu harus bahasa tata tertib yang ada itu kita ganti dengan budaya positif sekolah. Oleh karena itu apabila dalam penanganan yang di bawah tadi tidak
bisa menyelesaikan, maka harus dibawa langkah ke atasnya, yaitu di wali kelas. Kemudian wali kelas gak bisa menyelesaikan permasalahan etika, kemudian BK, apabila BK tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, maka kerjasama dengan wali murid yang ada. Apabila itu masih mentok, maka dengan wakai-wakai yang ada. Jadi untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu kepala sekolah, diantaranya yaitu pertama, waka-waka yang sudah membantu kegiatan-kegiatan yang ada. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dan pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik oleh sekolah yaitu perlu menerapkan budaya positif sekolah untuk mengambil keputusan, sehingga pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi saya terima kasih Bapak atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Terima kasih untuk sharingnya, pengalamannya, sehingga saya dapat belajar dari panjenengan, belajar banyak terkait dengan keputusan-keputusan yang akan diambil sebagai seorang pimpinan. Saya kira cukup sekian. Saya melakukan wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu luang yang sudah diberikan pada saya untuk saya melakukan wawancara pada pagi hari ini. Ngapunten untuk wawancara ini ya Bapak, ada beberapa aspek yang mau saya tanyakan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Contohnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu terdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit, maka harus berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk menangani kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya, duduk bersama dalam tim dan membicarakan masalah tersebut dengan mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Dan kemudian kami membuat keputusan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk itu, pertama mengumpulkan semua informasi, dan yang kedua melakukan identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, mendiskusikan dengan tim untuk mencari yang adil. Dan setelah itu mungkin kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kemudian untuk hal yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam berdiskusi, memastikan semua orang tua apa yang terjadi, dan membuat keputusan yang jelas dan adil, serta keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak ambil? Nah, tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang dan keputusan yang tepat,
ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau misalnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa nggih? Bisa untuk dijelaskan? Untuk masalah jadwal kita tidak memiliki jadwal tetap, namun kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin dan kami buat rencana, tindakan, dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Untuk dukungan yang jelas pasti dari tim sekolah, adanya pedoman yang jelas dan dukungan dari pimpinan serta komunikasi sekolah yang penting. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dan pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan dilema etika? Saya belajar tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat dan siap menyesuaikan keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi kita semua. Intinya seperti itu. Sekali lagi saya terima kasih Bapak atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Terima kasih untuk sharingnya, pengalamannya, sehingga saya dapat belajar dari panjenengan, belajar banyak terkait dengan keputusan-keputusan yang akan diambil sebagai seorang pimpinan. Saya kira cukup sekian. Saya melakukan wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil